makanya sholat sunnah itu kenapa terbaik dari yang lain. Tahajud aja masih kalah. Tapi bukan berarti saya ngomong ini Bu nggak tahajud. Ngerti maksud saya? Jadi ketika ibu merasakan, oh ternyata sholat sunnah rawatib itu lebih utama, kalau bisa saya jaga. Terutama Ramadan tahun ini, ibu sudah tahu ilmunya. Walaupun ibu merasa, ya sudahlah, aku harus, memang ibadah kebaikan kudu dipaksa. Kalau ibu nggak kudu dipaksa, yakin. Kalau maksiat nggak kudu dipaksa Bu, karena nafsunya langsung ngomong, enak kesono. Tapi kebaikan itu nafsunya terus akan menghalangi. Jangan, nggak usah, capek. Tuh ngomongnya begitu. Kayak ibu mau ngisi keropak di taklim. Kan ada tuh baskoman keliling tuh. Mau ngisi 10.000, nafsunya ngomong, jangan, lumayan buat jajan 5.000 mah, buat es sama ini. Akhirnya dicemplungin berapa? 2.000. Yang lebih kejam 1.000, makanya bawa golok. Perempuan baiknya sholat di masjid apa di rumah? Oke, di rumah. Tapi dengan catatan, kalau di rumah dia bisa menjaga, lebih bagus sholatnya. Kalau di rumah males-malesan, cuman 2 salam habis itu geletak ya tidur. Sholatnya nggak pernah lengkap terawihnya, witirnya nggak, kebanyakan isak doang. Ya lebih bagus di masjid. Kenapa? Kalau di masjid semales-malesnya masih dapat saya berapa salam. Betul. Tapi ingat, perempuan tuh nggak ada yang dilarang ke masjid, asalkan satu, bisa menjaga hati pikiran tidak untuk dipandang oleh siapapun dengan pandangan yang tak baik. Contoh, ibu kalau di rumah pakai mukena, miring ke sini, bodoh amat. Tapi kalau mau ke masjid, dirapiin, pakai dempul. Padahal di rumah biasanya nggak pakai bedak juga jadi. Betul? Nah yang begitu nggak boleh. Hah? Biasanya Bu di rumah, dari kamar mandi ke tempat sholat ibu pakai sendal jepit, walaupun warnanya kagak sama. Maksudnya sendal-sendal bekas-bekas sebelahan, yang penting kanan kirinya masih ada. Ngerti maksud saya? Nggak pernah ibu mikirin. Tapi giliran mau ke masjid, aduh sendalku yang paling bagus yang mana? Jalan klatok kanan kiri, kluk klatuk gitu Bu. Kalau udah bunyi, orang yang di jalan kan, itu bunyi suara siapa? Bapak mau ke masjid ya Pak ya? Tuh, jalan lagi, kanan kiri, atak geol sambil bunyi, klatuk. Keteplak, udah kayak suara. Kalau udah begitu, itu berarti tujuan ibu sudah ndak bener. Nah terus bagaimana? Ya kalau di masjid kalau pengen sendalnya aman, pakai sendal jepit yang udah jelek. Nggak ada yang bakalan ngambil. Betul? Pakai sendal jepit yang udah jelek, nggak ada yang ngambil. Ibu ke masjid pakai sendal yang bagus, ya pulang nyeker men. Tuh, nyampe rumah nyeker men, nyeker. Tahu nyeker? Dari kata ceker. Ceker itu artinya kaki. Ada sendal mereknya Neckerman. Akhirnya sendalnya hilang, Nyekerman. Ya Bu ya. Ini ngaji begini orang apa-apa nih? Masih seru. Ya ibu yang seru sama capek. Seneng banget lihat udah capek. Jadi saya tetap ngasih gambar. Sholatnya perempuan di rumah itu bagus, asalkan di rumah memang benar-benar terjaga dan bagus sholatnya. Tetap sama jumlah rakaatnya kayak di masjid, top. Tapi kalau di rumah males, sholat isya doang, ntar dulu dah goleran doang. Goleran apa? Pulau satu bantal semua penuh, sampai ngorok-ngorok. Akhirnya bangun sholat raweh enggak, bangun ibu nyiapin sahur. Ayo ngaku.
Kadang-kadang begitu kan? Oke. Saya senang. Jujurlah padaku. Nah, ngaji itu jujur aja. Ya Bu ya? Peran aja, enggak usah pakai. Iya sih memang begitu. Jadi kalau ngaji itu hatinya kudu bersih. Iya saya begitu, berarti saya harus berubah. Gitu. Dan saya nggak memaksa, saya memberikan apa namanya ini pemahaman. Urusan ibu mau ngikutin mau nggak, saya nggak mau tahu. Itu urusan hati ibu. Aku nggak mau dengerin Bu Tita, nggak apa-apa. Saya pulang dari sini dapat berkat, dapat amplop, santai. Ibu nggak dengerin, wah nggak apa-apa. Pulang masih dapat. Karena kadang-kadang ada aja Bu yang ngaji itu sama saya nggak suka. Ini ustazah nyentil baik ini ustazah. Terus saya nggak tahu urusan ibu. Lah emang saya sensus apa di sini? Enggak. Saya bukan kader saya. Untung nggak nyampe sini yang nggak kader saya. Ya Bu ya. Kita ngaji watawasau bil haq watawasau bis. Oke, lanjut lagi. Istimewanya yang kedua. Istimewa yang kedua, bulan Ramadan itu ketika ibu tadi saya bilang berperang dengan nafsu. Karena disebut syahrul Ramadan itu nisful iman. Syahrul Ramadan, saumu syahrul Ramadan. Orang puasa di bulan Ramadan itu nisful iman. Bagian dari iman. Dari mana Bu buktinya? Ya dari dia nggak ngeluh. Walaupun puasa dia tetap dagang. Walaupun puasa dia tetap kerja. Walaupun dia puasa dia tetap ngaji. Walaupun puasa tetap ngurus anak-anaknya sekolah. Betul? Berarti apa? Oh bulan puasa bukan saya jadikan untuk hal yang malas. Dari situlah kita punya iman. Makanya sering saya bilang rukunnya orang Ramadan puasa harus setiap hari ngucapin niat. Ingat, kita ini mazhabnya Syafi'i. Kalau yang niat hari pertama, malam pertama Ramadan, dia nyebutin nawaitu saumi syahri kulluhu Ramadan. Ibu niat, saya niat puasa sebulan penuh nanti bulan Ramadan. Memang ada madhabnya. Siapa Bu? Madhabnya Imam Hambali. Tapi Imam Syafi'i mengatakan niat itu bagian dari rukun puasa. Kalau tadi perempuan sholat di rumah, terkadang sholat di rumah kalau sudah ngantuk goleran lupa nggak baca niat. Bangun sahur kesiangan udah bingung repot nyiapin sahur. Lewat sahurnya udah, azan belum ngucap niat. Lo puasa kita hari itu nggak dihitung puasa. Kenapa? Karena nggak niat. Makanya tadi saya bilang perempuan itu boleh sholat di rumah, tapi dengan catatan kalau kamu sholat di rumah bisa menjaga rokaatnya, sholatnya, semuanya kamu jaga, nggak apa-apa. Tapi kalau di rumah yang kamu jaga cuman isyaknya doang, setelah itu terawihnya lewat, niatnya lewat, yang memang semua kamu lakukan cuman tidur, nah itu yang bakal mendingan di masjid. Semales-malesnya banyak orang jadi semangat. Tapi bukan berarti saya memaksa harus di masjid. Saya memberikan gambaran pilihan. Kalau itu yang terbaik di rumah, lakukan di rumah. Tapi tidak ada perempuan tuh dilarang sholat di mas. Yang penting satu, kalau ngucap amin tidak boleh kencang. Waladhdallin, amin. Tuh, perempuan tidak boleh. Cukup laki-laki boleh. Paham Bu? Aminnya perempuan. Cukup kita yang dengar. Tak perlu laki-laki dengar. Paham ya? Ini ilmu. Terus sedikit saya baca ini lagi. Melemahkan setan itu iya. Tapi bagi orang yang niatnya mengisi ibadah Ramadannya
itu luar biasa. Maka dia bisa mampu melemahkan setan. Tapi kok ada di bulan Ramadan, ini saya ngomong apa adanya, tapi jangan marah ya. Kalau buka warung nasi di bulan Ramadan, itu rezekinya termasuk apa? Bisa jawab ya. Tapi Bu jangan marah ya. Gak apa-apa lah, marah juga timpukin nanti ya, kelar ngaji dah. Saya kadang-kadang heran, ada yang nanya juga, Bu Ustazah bagaimana hukumnya? Saya ini kan usahanya warung. Di bulan Ramadan, saya tetap buka warung. Kalau ibu bukanya pagi, sampai asar, sampai mau maghrib, masih banyak orang yang makan. Ibu dapat rezeki halal, tapi syubhat. Halal kenapa? Karena ibu nggak nipu. Tapi jadi syubhat kenapa? Karena ibu menjadikan satu pintu orang nggak puasa. Ngerti maksud saya? Terserah, mau marah sama saya terserah. Tapi saya ngomong, qulil haq walau kana murra. Katakan itu benar walaupun menyakitkan. Banyak kan ada orang yang tetap dagang makanan. Ditujukan apa? Oh, saya memang nyari makan dari sini, rezeki saya dari sini. Kalau ibu tahu diri, ibu nggak akan buka di waktu pagi. Kenapa? Karena ketika ibu membuka waktu yang pagi, rezeki itu halal. Karena yang ibu jual benar. Ibu juga nggak nipu, nggak ada horor, halal. Tapi jadi syubhat. Syubhat itu jadi remang-remang, Bu. Putih banget enggak, hitam juga enggak, gitu loh. Abu-abu itu yang disebut syubhat. Kenapa Ustazah? Karena ibu membuka celah orang untuk nggak puasa. Itu maksudnya. Udah jam 10. Emang sebenarnya masih pengen banget ngaji ya Bu ya. Ya sudah, saya senang ibu kalau udah ngomong gitu. Jadi kan ngajinya kan yes. Yes, habis ini Bu bubar. Glowing banget karena filter ya. Aslinya nggak glowing, biasa aja. Jadi gini, nanti perempuan yang head, insya Allah nanti di pengajian-pengajian masih tawakufan nanti banyak. Saya akan live terus. Saya akan terus memberikan info. Penyakit-penyakit yang sering beredar di masyarakat, terutama di kalangan emak-emak. Karena emak-emak itu punya 1001 akal. Akal-akalan. Suka ngakal-ngakalin, akal-akalan. Makanya saya juga nggak akan mati jurus. Apa-apa yang memang secara agama nggak dibenarkan ya akan saya sebutkan. Saya nggak tahu di sini punya warung siapa, saya nggak tahu. Tapi ingat, kalau ibu membuka celah orang tidak berpuasa, rezeki ibu nggak haram karena ibu dagangnya benar. Tapi jadi syubhat. Itu yang kadang dimakan, itu yang membuat sholat kita sering ragu, sering lupa rokaat, sering was-was, sering nggak tenang, nggak bisa khusyuk. Kenapa? Makan barang syubhat. Kalau ibu nanya kenapa ya, saya kalau sholat kok sering ragu. Ya bisa jadi dari makanan yang tidak bersih. Nggak bersih Bu. Kalau berkah badannya merak. Dah, itu saja. Sudah. Lagi-lagi, sudah. Ya sudah, insyaallah. Saya doakan, nanti kita doa dulu di sini. Yang pertama untuk Ibu Rugaya, semoga beliau disehatkan badannya, dipulihkan kembali. Tapi jika Allah meridhoi dengan jalan yang lain, semoga apapun takdir Allah akan diberikan terbaik buat beliau. Jadi kalau kita mendoakan orang yang sakit, apalagi sakitnya sudah sangat parah, tidak boleh mengatakan begini, "Ma, udah, kami udah ikhlas. Mak nggak apa-apa kalau pengen." Kurang ajar itu anak. Ngerti maksud saya? Orang lagi ngap-ngapan, la yamutu wa la yahya, kagak mati, kagak hidup. Anaknya enak banget nyeplos ngomongnya. Udah Mak, semua udah ikhlas. Kan kurang ajar, Mak, mati aja Mak, nggak apa-apa, mati aja, kan kurang ajar itu. Apa yang harus kita doakan? Gak usah ngucap begitu ke orang yang sakit, karena dia sudah menderita dengan sakitnya. Kita cuma minta dua sama Allah. Allahumma ahyaitahu ma kanatil hayatu khairallah.
kalau laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma ahyiha maka natil hayatu khairal laha. Ini saya artiin. Ya Allah, kasih orang tua saya ini hidup, kasih saudara saya masih hidup, kalau dengan hidupnya itu menjadi baik dalam hidupnya. Wa tawaffathu, bagi laki-laki. Wa tawaffatha, kalau yang sakit laki-laki dan perempuan jangan wa tawaffathuha, jangan begitu. Ngerti maksud saya, Bu? Kata Ustazah kan hu laki-laki, ha perempuan. Nah, ini yang sakit dua-duanya. Wa tawaffathuha, jangan. Kalau biasanya kalau misalnya kita doa ini, bilangnya kita minta yang terbaik gitu bagaimana? Nggak apa-apa. Sebenarnya kalau bilang terbaik itu cara pendek, tapi yang paling bagus di kitab. Ini Fathul Mu'in yang mengajarkan ya. Minta itu dengan yang benar-benar jelas. Dua hal saja. Ya Allah, beri beliau ini hidup. Kalau dengan beliau ini hidup, itu terbaik buat dia. Itu bagi orang yang dibilang hidup tapi udah kayak orang mati. Dibilang mati tapi masih ada nafasnya. Jangan terus dibilang udah mak, kita udah ikhlas. Udah pak, nggak apa-apa. Anak-anak semua, pokoknya bapak jangan berat-beratin. Adik semua urusan saya, kurang ajar itu anak. Kalau bapaknya sehat, kurang ajar itu bocah. Ngerti maksud saya? Ngomong sama orang yang pada nengok, nggak boleh. Paham ya Bu ya? Jangan watawaffathuha, jangan. Karena yang sakit ibu bapaknya umpama, jangan. Oke Bu? Ya Allah, matikan, atau ya Allah cabut nyawa orang tua saya atau nyawa saudara saya. Idza kanatil wafatu khairal lahu, kalau laki-laki. Idza kanatil wafatu khairal laha, kalau dengan meninggalnya itu terbaik dan engkau berikan husnul, gitu doanya. Harus jelas. Kalau dengan hidup menjadi terbaik, kalau dengan meninggal itu menjadi engkau ridho dan husnul khotimah, saya juga berdoa. Itu pun semua terbingkai dua hal. Kalau meninggal husnul, kalau hidup menjadi orang yang lebih baik. Gitu cara doa. Ya. Saya doa model begini barusan enggak apa-apa Bu Ustazah Eti? Untuk beliau? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa semoga kita mendoakan Ibu Rugaya itu pun akan kembali buat kita. Insya Allah kita sehat walafiat. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wa khususan ila ruhi Ibu Rugaya binti Haji Salim. Allahumma ya Allah, ishfi mardhaha. Anta syafi. La shifaan illa shifauka. Shifaan la yughadiru saqama wala alama. Shifaan taman ajilan ila yughadiru saqama wala alama. Bihaqqi minal Qur'an wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Istajib du'ana wa lisairi hajatina ya Allah biwasilati min suratil Fatihah hadiyatan min nawasilah syai'ulillahi lahal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doa buat yang insya Allah mau berangkat umroh. Semoga kita mendoakan yang akan berangkat umroh, Allah mampukan kita bisa berangkat umroh, atau Allah mampukan kita bisa berangkat haji. Amin, Allahumma amin. Nanti kita doa bareng khusus di bulan Rajab, khusus di malam 27 Rajab. Ibu ikutin doanya lewat saya nanti ya, gak apa-apa. Jadi saya nggak doa sendiri, kita doa bareng ya. Insya Allah dapat berkah bulan Rajab, bulan Sya'ban, Allah sampaikan di bulan Ramadan. Amin, Allahumma amin. Wa khususan ila ruhi wal jasadi Muhammad Imam Fatawi bin Asrun Fauzi.
Allahumma ja'alhu umratahu umratan mabruran wa dhanban maghfuran wa sa'yan mashkuran wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijhu minadh dhulumati ilan nur istajib du'ana wa lisairi hajatina hadiyatan minna wasilah syai'u lillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bareng-bareng kita doa. Ini malam 27 Rajab, kalau 1 Rajabnya Ahad, hari Minggu. Tapi kalau hari 1 Rajabnya Senin, berarti besok malam. Tapi kita baca bareng malam ini. Mau ya? Selesai, habis itu selesai, tidak ada doa lagi. Kita pertama baca surah Al-Falaq sekali saja. Ya. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffaatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sekarang kita baca sholawat. Ibu ikutin, saya baca salat, ibu ikutin ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sahibil khatimi. Sahibil khatimi. Wal liwa'i. Wal liwa'i. Wat taji. Wat-taji. Wal makhsusi. Wal mahsusi. Bimu'jizati. Bimu'jizati. Al-Isra'i. Al-Isra'i. Wal mi'raji. Wal mi'raji. Wa ala alihi. Wa ala alihi. Wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa barik wa sallim. Kita baca Sayyidul Istighfar sekali saja. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sekarang kita baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 3 kali. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Subhanallahir raufir rahim. Subhanallahir raufur rahim. Subhanallahir raufur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dhunubana wa hassil maqasidana. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baca hamdalah bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita doa tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Ibu zahir batin maafin saya ya. Sehat semuanya. Allah pertemukan kita kembali. Allah sempurnakan ibadah Ramadan kita lebih baik lagi. Semua sehat walafiat. Salam-salaman, gak boleh ngacir dulu karena tawakufan ya. Kalau sudah salaman, musafahah, berpegangan,
hati sama ucapan harus sama, saling insya Allah bersih semuanya. Akhirul kalam, wallahu alam bissawab, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.